Gimana rasanya jadi lurah? Ya, saya rasa nikmat ya. Nikmat. Karena pada prinsipnya saya berterima kasih karena saya sudah belajar organisasi dan dari dulu pun saya senang berkumpul berorganisasi. Dari situlah saya berpengalaman dan saya bawa juga di kepemimpinan atau jadi lurah ini. Mandiri Podcast. Podcastnya Mitra Mandiri. Oke, kita kembali lagi di podcast Mitra Mandiri, podcastnya masyarakat Kota Cilegon. Kali ini kita berbincang-bincang, bisa dikatakan dengan tokoh masyarakat karena beliau ini seorang lurah. Nah, Pak Denny Sumantri atau Kang Denny Sumantri. Kang Denny Sumantri. Kang Denny Sumantri karena YouTube-nya juga Kang Denny Kang Sumantri. Denny Sumantri channel. Ya, Mitra Mandiri, saya tadi dibohongin loh oleh Kang Denny ini. Katanya malu-malu. Waduh, ternyata udah punya YouTube-nya sendiri nih. Kang Denny Sumantri. Ya, sosok yang terkenal dulunya seorang aktivis. Waduh. Gimana rasanya jadi lurah nih? Nah, itu dulu nih. Ya, pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rasanya jadi lurah? Ya, saya rasa nikmat ya. Nikmat. Karena bagaimanapun juga kita hidup itu harus manfaat. Betul. Saya lagi diberi manfaat kepercayaan dan amanah, ya saya manfaatin sebaik-baiknya, utamanya untuk kebermanfaatan pada masyarakat. Betul. Khususnya masyarakat Kelurahan Purwakarta. Iya. Kalau bicara soal jabatan lurah dengan atau ASN lah, bicara soal ASN dengan aktivis ini kan agak beda jawabannya nih. Nah, kalau dulu nih apa aja sih Kang Denny yang sering dilakukan ketika jadi aktivis? Terus perbedaannya saat ini ketika menjadi seorang aparatur sipil negara itu kan ada perbedaan-perbedaan yang sangat luar biasa. Mungkin ada kesamaannya tapi lebih banyak perbedaannya. Apa ini kira-kira yang dirasakan? Yang pertama memang dari dulu saya senang berkumpul ya, utamanya itu bersilaturahmi, senang berorganisasi baik di tingkat kampung sampai dengan tingkat kelurahan juga senang. Bahkan dulu sudah mempunyai organisasi juga, ya senang berorganisasi lah. Senang berorganisasi. Iya, sering berkumpul gitu. Kalau bicara soal kebijakan, kadang-kadang aktivis kan memprotes sebuah kebijakan yang tidak sesuai nih, yang diterapkan terhadap masyarakat. Nah, ini dulu seperti apa sih? Nanti kita nyambung ke arah kemana? Arah jabatan sebagai lurah, artinya ngurusin masyarakatnya, menerapkan kebijakannya seperti apa. Kan ada yang lucu, ada yang tegang, kadang ada yang seperti apa lagi bicara soal bantuan-bantuan yang harus disalurkan kepada masyarakat. Nah, ini seperti apa nih Pak Kang Denny? Ini organisasinya dulu apa lurahnya dulu? Organisasinya dulu. Kalau dulu berorganisasi itu kita memang suka mengkritisi kebijakan-kebijakan, utamanya yang pro masyarakat atau pro rakyat ya. Kalau memang tidak sesuai tapi mendasar, kita mengkritisi tapi harus banyak solusi. Dan kebijakan kepada kepengurusan juga ya fleksibel, mengikuti arus saja. Tetapi kalau memang sudah menjurus ke beberapa hal itu memang harus mempunyai kebijakan yang berbeda. Prinsipnya berorganisasi itu bukan hanya di satu organisasi saja, memang kita berkeluarga pun sudah berorganisasi, yaitu dengan istri. Organisasi terkecil adalah di rumah. Bagaimana cara memanagenya? Iya, sebenarnya kita ngobrol pun sudah berorganisasi. Gitu. Kalau di aktivis kritisi dan memberikan solusi. Kalau di jabatan sebagai ASN menjalankan solusi itu dan memberikan solusi yang terbaik. Nah, ini bagaimana nih Pak Lurah mensiasati sebuah strategi agar mungkin kadang kebijakan-kebijakan yang turun, misalkan ini tidak sesuai dengan budaya di masyarakat Purwakarta dan seperti itu. Nah ini bagaimana nih strategi dari Pak Lurah sendiri sebagai lurah nih gitu. Yang pertama kalau terkait strategi ya, di organisasi dan kepemerintahan atau kepemimpinan sekarang menjadi lurah itu memang berbeda ya. Kalau di organisasi itu strateginya sudah beda lah. Sangat berbeda sekali ya. Urusannya ini dengan urusan masyarakat. Iya. Kalau dulu
pemerintah yang ini. kalau kalau pada prinsipnya saya berterima kasih karena saya sudah belajar organisasi dan dari dulu pun saya senang berkumpul berorganisasi. Dari situlah saya berpengalaman dan saya bawa juga di kepemimpinan atau jadi lurah ini, baik kebijakannya, kebijakan, arah dan lain-lainnya. Memang banyak hal yang didapat dari berorganisasi, makanya saya bilang organisasi itu bisa mencetak atau laboratorium kepemimpinan. Artinya sudah nyata itu. Artinya sudah tidak kaget Nggak canggung lagi, ada demo nggak canggung. Tapi bagaimana Ada rasanya nggak canggung, gitu. ketika mungkin pernah nggak ada aksi gitu dari masyarakat, protes dari masyarakat? Saya dulu pernah. Sebelum duduk baru berapa hari. Belum duduk di Kelurahan Purwakarta, memang sudah dilantik. Sudah ada demo, Waduh. waktu itu depo sampah, ya, Oh, depo iya. sampah. Saya ingat betul itu belum apa-apa sudah di demo, tetapi alhamdulillah sudah selesai. Gitu. Kita pernah dan sudah menangani konflik besar juga waktu itu bola. Itu setelah selesai demo konflik bola waktu itu. Nah, rasanya gimana kalau di demo? Orang dari dulu ngedemo, sekarang di demo itu Senang sih. seneng ya. Senang. Disitulah memang masyarakat ya memang faktanya seperti itu masyarakat. Iya. Berarti kita tidak boleh sembarangan memutuskan atau membuat program-program, harus sesuai dengan keinginan masyarakat dan Keinginan masyarakat. Ini ada program apa? Misalnya kayak DPWK, sebelumnya ada musyawarah. musrembang, gitu diterusin musrembang. Bicaranya kita langsung ke bagian dari lurah aja. Siap, siap, ya. Bagian dari lurah yang siap di demo mungkin ya. Siap. Pertama itu kalau jabatan tuh ya sebelumnya siap nerima gaji dulu pasti ya kan. Terus kedua ya siap di demo. Nah, bagaimana menjalankan pelayanan terhadap masyarakat untuk meminimalisir, kalau menghilangkan aksi protes masyarakat sih kayaknya agak sulit, atau mungkin di 43 kelurahan ini pasti ada aja masyarakat yang melakukan protes. Nah, ini bagaimana meminimalisir terutama terkait pelayanan yang memang bisa agar memuaskan masyarakat. Artinya gini, kalau bicara soal Pak Wali Kota bagaimana pelayanan harus prima, ya kan, Pak Wali ngomong pelayanan harus begini. Nah, dari Kelurahan Purwakarta sendiri bagaimana strategi pelayanan agar bisa sesuai dengan apa yang diinginkan dan sesuai dengan aparatur sipil negaranya. Pelayanan pada prinsipnya ada yang protes, hal yang wajar. Hal yang wajar, Itu betul. manusiawi ya. Betul. Ada kekurangan, ada kelebihan, tetapi gimana caranya kita supaya meminimalisir itu. Hmm. Dengan apa? Kita membuat puas masyarakat dengan itikat atau niatan kita untuk mengabdi atau melayani masyarakat, bukan kita yang dilayani. Saya sudah selalu berprinsip, bahkan waktu saya menjabat di sini pun staf semua sudah ketakutan. Waduh, ini mah galak nih, apel pagi. Ya memang didikan saya seperti itu. Iya, betul. Karena bagaimanapun juga diawali oleh apel pagi. Jadi apel pagi itu membicarakan atau mengungkapkan yang sudah dilaksanakan hari kemarin dan akan dilaksanakan hari ini. Betul, kan betul. bisa disampaikan, utamanya doa bersama supaya jalannya lancar melayani masyarakat. Itu hal yang wajar protes mah, tetapi kita berkomitmen seluruh pegawai masyarakat adalah raja kita. Betul. Ini yang disiapkan di pelayanan, mungkin ada apa yang dipersiapkan yang misalkan beda dengan kelurahan lainnya, atau ada progresnya, atau misalkan nih strateginya apa, memberikan kenyamanan di ruangan pelayanan kelurahan atau seperti apa ini? Kalau di ruangan pelayanan biasa standar Biasa. saja, cuma memang ya kita kalau bisa cepat ya dipercepat, ya sulit dipermudah, itu aja sih. Pada prinsipnya kami berusaha dan selalu turun ke masyarakat itu saja, supaya saya ini punya lurah gitu, Iya, masyarakat bener. gitu. Ngerasa nih, Iya. oh lurah saya ada Iya, gitu ya. gitu. Ada permasalahan saya di situ. Iya. Nah, kalau bicara soal pelayanan kan bukan hanya nyaman, cepatnya itu. Nah, ini bagaimana nih Pak Lurah memberikan arahan-arahan ke staf-staf di kelurahan bagaimana agar pelayanan ini maksimal, terutama soal kecepatan. Masyarakat tuh kadang-kadang
bukan masyarakat, kita juga kalau udah menunggu itu aduh kayak gimana gitu ya. Iya, betul. Nah ini bagaimana arahan setiap harinya di apel atau memang ada protokol pelayanannya di sini lah. Iya. Jadi setiap hari kita selalu bergantian, baik dengan Seko dan Kasih mungkin Atal untuk mengarahkan kegiatan hari ini apa. Contoh kemarin vaksin. Berarti kita benar-benar harus menghadapi ratusan masa ya. Harus seperti apa strateginya, kita harus atur hari itu juga. Bukan hari itu. Kemarin gitu kita harus atur untuk hari berikutnya ada vaksin, dan sekarang pun ada kegiatan pelayanan itu kita sudah atur hari kemarin di Apel itu. Gimana caranya masyarakat nyaman dan puas terhadap pelayanan masyarakat, gitu aja sih. Selalu berupaya ya, Insyaallah. dan terus mengingatkan agar tidak lupa dengan tugas kali ini. Mumpung ini amanah. Saya ingat betul Pak Wali juga bilang kalau kerja biasa-biasa saja mah nggak seru, tapi kalau kerja luar biasa itu mantap. Makanya kenapa di Kelurahan Purwakarta ada vaksin kedua, vaksin ke-1, saya coba ternyata alhamdulillah. Oke, kita bicara soal pelayanan pasti ada nyambungnya ke program. Program apa dia yang selama Pak Lurah menjabat sebagai Lurah Purwakarta, apa aja sih program-program yang sudah dicanangkan mungkin seperti itu? Kalau program sudah kita berjalan ya dari 2000, sekarang 2021 kan kita berjalan, dan terakhir lagi pembuatan posyandu juga. Saya berkeinginan atau bermimpi nih, setiap lingkungan itu ada posyandu 1, dan banyak lain juga. Contoh rumah tidak layak huni kita bangun total 4 unit rumah kita bangun total. Sudah kita lakukan dan masih banyak juga. Kalau program-program gimana caranya pembangunan di kewilayahan khususnya itu prioritas. Yang prioritas apa sih di Purwakarta yang saat ini mungkin harus terus digenjot gitu? Kalau saya sekarang lagi bermimpi posyandu ada di tiap-tiap lingkungan. Oh jadi yang sekarang posyandu ada berapa? Ada 2, sudah 2 selama saya menjabat di sini, sudah 2 di Watertalu, dan sekarang lagi dibuat di Cilendang Solo, sebentar lagi jadi. Kaitan dengan ekonomi kerakyatan. Terus bicara soal Kelurahan Purwakarta ini, jika dibandingkan dengan kelurahan lainnya yang ada di kota-kota, ini termasuk salah satu kelurahan berkembang. Artinya juga mungkin dari masyarakat, dari hunian masyarakat nggak terlalu banyak juga tanah yang saya lihat tadi di perjalanan masih ada lapangan yang kosong, masih ada sawah-sawah di Purwakarta ini. Nah ini bagaimana ini ketika bicara soal masuk kategori kelurahan yang dalam berkembang gitu. Nah ini apa nih sebenarnya ide selain posyandu ya, ide Kang Denny untuk bagaimana masyarakat ini maju, bisa mandiri dan soal ekonomi, karena emang apa ya, permasalahan utama kita hidup ini kan dari ekonomi dulu pertama gitu. Perut dulu, kalau perut kosong kadang-kadang suka emosi. Gimana dulu? Ya, memang kita harus menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini banyak sekali dampaknya. Baik pengurangan karyawan, BKS, dan banyak aduan-aduan ke kelurahan, banyak sekali kelurahan. Memang kita harus mensiasati ya. Sebenarnya Kelurahan Purwakarta itu adalah apa ya, kotanya Kecamatan Purwakarta kali ya, karena Kecamatan Purwakarta ada di Kelurahan Purwakarta, RTH Taman di Purwakarta, Puskesmas pun ada di Purwakarta. Kan sebenarnya mah ibu kotanya, cuma kekurangannya tidak ada pabrik, tidak ada pertokoan, nggak ada semuanya. Pabrik, tokoan, ya nggak ada lah di sini ya. Jadi kami berupaya sekarang pun lagi menunjuk UMKM-nya ya. UMKM di sini alhamdulillah ada ternak lele, biotanya, kita unggulkan aja itu UMKM supaya ekonomi rakyatnya. Yang perbuat dalam program, misalkan ketika bicara soal UMKM ada pelatihan sudah kami lakukan, dan sekarang kami lagi upaya untuk memberikan bantuan fasilitas alatnya. Alatnya itu kami undang semua seluruh UMKM Kelurahan Purwakarta
bulan kemarin kalau nggak salah. Apa kebutuhan Anda? Apa kebutuhan? Ada berapa banyak sih? Banyak sekali. Yang Alhamdulillah diajukan, kreatif yang semua. saat ini diajukan nggak mungkin kan semuanya diajukan, yang saat ini lagi diutamakan lah dulu untuk ini bagian tahun ini, bagian ini, yang tahun ini apa? Ya harapan saya yang pertama adanya lele di sini bisa mensupport semua kebutuhan lele. Ya, syukur-syukur sekota Cilegon tapi belum mampu. Ya, minimal mengajak ya pemuda lah untuk ternak lele di masing-masing rumahnya supaya ditampung di situ sentranya. Seperti itulah sistemnya nanti kita buat rencana, dan Gipang juga banyak. Gipang unggulan juga, Gipang Unggulan IKC. Ya, kalau saya sebut itu namanya beng-bengnya Kelurahan Purwakarta. Oh, gitu. Kemasannya kecil. Beng ya bener sih ya. Beng-bengnya Kelurahan Purwakarta. Dan saya pun YouTube-nya nguploadnya UMKM aja kuliner. Iya, Waduh, gitu. mendoan. Yang pasti, ayo dari sana beli di sini. Oh, Gitu. gitu. Gimana caranya saya tarik gitu. Nah, bicara soal pemasaran nih, Hmm. yang paling sulit sebetulnya kalau di sini sudah ada lele, tinggal tebak dan segala macam, sudah ada peternaknya. Tadi Gipang ya, kan Gipang udah ada. Mungkin saya beberapa keluarga saya juga sangat menyukai itu. Mungkin beng-beng itu betul, beng-beng bedanya warna doang paling ya kan. Nah ini pemasaran sebetulnya menurut saya sendiri nih, malah potensi banget itu bisa dipasarkan, apalagi beberapa daerah, karena saya juga punya keluarga ada yang di Jakarta, ada Tangerang. Saya pernah bawa itu Gipang ke sana, mereka pada suka. Nah ini kan tapi yang menjadi sayangnya saya, ini apa sih gitu, orang pada bertanya ini apa, padahal ini enak nih gitu. Nah ini pemasarannya bagaimana nih Pak Lurah membantu masyarakat untuk melakukan pemasaran? Boleh lah kalau gitu. Jadi saya terus berupaya ya untuk mengenalkan produk UMKM Kelurahan Purwakarta dengan cara saya sendiri ya, baik dengan YouTube Oh juga, iya betul. upload IG, bahkan sering berkunjung ke orang saya bawain, dan kalaupun rapat di sini ada rapat di Kelurahan Purwakarta yang mengundang masyarakat, saya snacknya itu kan seperti itu untuk di depan jamuannya ya, Gipang utamanya. Yang pasti Gipang pun alhamdulillah sudah tembus di Indonesia Power pun sudah masuk, Minimarket pun sudah masuk, dan sudah ada logonya. Tidak lepas hanya soal produksi saja ya, pemasaran juga. Jadi kalau ini konsentrasi banget untuk meningkatkan UMKM. Iya, haruslah, karena satu-satunya jalan mungkin ya. Satu-satunya jalan ya untuk meningkatkan ekonomi Sementara masyarakat. ini, Sementara. karena Gipang saja sudah bisa memberdayakan petani singkong yang di daerahnya sini, Oh, Cilentrang, gitu. jadi saling ya. Oh, Sudah saling. memberdayakan karyawannya juga, minimal 5 orang dari wilayah setempat. Oke. Kalau ada pesan nggak untuk para pelaku UMKM di Kelurahan Purwakarta ini, apa yang ingin disampaikan? Ya, kepada para UMKM khususnya Kelurahan Purwakarta ya, UMKM Kelurahan Purwakarta terus bersemangat lah. Yang namanya rezeki mah kan insya Allah nanti tergantung kita niatan atau perjuangannya untuk mengenalkan produk, utamanya kalau sudah kenal mah pasti dicari ya. Iya. Itu saja, terus semangat, jangan kalah sama pandemi COVID-19 Iya. lah. Dan Insya Allah kendor. Kelurahan Purwakarta bantu ya semampunya insya Allah. Oke, itu dia Mitra Mandiri, obrolan-obrolan ringan ya terkait dengan Kang Denny sebagai aktivis, sebagai bisa. lurah, ya kan, Lurah mana doang. sebagai lurah, terus apa yang dikonsentrasikan menurut saya programnya bagus juga. Saya sih bicara soal UMKM sangat mendukung sekali, apalagi Harus. Kota Cilegon ya, Harus. Pak Lurah. Ini memang harus benar-benar digalakan, selain juga untuk memperkenalkan Kota Cilegon tidak hanya kota baja, kota industri, Kota UMKM UMKM juga. Kalau di sini nih Pak Lurah, saya pernah dengar dari beberapa orang yang tahu tuh Kota Cilegon itu kota baja, kota industri, orangnya kaya-kaya, orangnya nggak ada misi karena industri gitu. Dulu kali. Dulu mungkin gitu. Kota industri. Tapi kan kalau bicara soal fakta di lapangan ada juga, ketika ada yang kaya pasti ada yang miskin, Iya. ketika ada yang bahagia, ada yang juga tidak bahagia. Tapi itu tergantung bagaimana, kalau bicara soal secara meluas ya pemerintah ya, Iya. yang di situ peran pemerintah yang harus ada. Salah satu yang dilakukan oleh Kang Denny Sumantri ini sebagai lurah Purwakarta adalah meningkatkan UMKM ya, dan fokus program UMKM, semangat UMKM-nya dijalankan. Oke, terima kasih, dan jangan kemana, masih banyak podcast yang lainnya akan
hadir untuk menginformasikan masyarakat Kota Cilegon. Ya, terima kasih. Iya. Mandiri Podcast. Podcastnya Mitra Mandiri.